Ingat apa yang telah Kristus kerjakan dan lakukan atas hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Yohanes pasal yang keempat ayat 23 dan 24. Kitab Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24. Bapak Ibu Saudara, ketika kita berbicara tentang gereja, apa yang ada di pikiran Bapak Ibu Saudara tentang gereja? Kalau Mas Agus, kalau berbicara tentang gereja, yang di pikiran Mas Agus itu apa? Gedung, ya, gedung gereja, ya. Baik, ya. Kalau tempat beribadah, ya. Tidak nih, lagi mikirin sama, iya. Ya, kalau tante, kalau lagi ngomongin mikirin tentang gereja, apa yang ada dalam pikiran tante? Tempat beribadah. Kalau Mbak Titi sama saja, ya. Pak Bion, tempat ibadah, ya. Tuhan, ya. Nah, jadi itu mewakili, ya. Bapak Ibu Saudara pernah dengar lagu anak sekolah minggu? Ya, gereja bukanlah gedungnya, bukan pula perabot. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Ya, nah, jadi Bapak Ibu Saudara, ya, apa yang Bapak Ibu Saudara katakan tidak salah, ya. Itu secara hukum negara memang ketika berbicara tentang gereja, maka menunjuk kepada satu tempat ibadah yang disebut gedung gereja. Ya, jadi berbicara tentang gedung gereja itu secara hukum, ya, secara hukum negara. Tetapi secara hukum rohani, ketika kita berbicara tentang gereja dari akar kata eklesia, yang artinya dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Siapa yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib? Bukan gedung, tetapi yang dipanggil keluar dari kegelapan adalah saya dan Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Jadi ketika berbicara tentang gereja dalam tatanan spiritual, gereja adalah saya. Ya, katakan bersama-sama, gereja adalah saya. Gereja adalah saya. Ya, jadi tujuan utama Tuhan memanggil gereja adalah supaya hidup kita menjadi bait Allah. Maka kita perlu menjelaskan, ya, bahwa tubuh kita ini bait Allah. Sebab itu kita harus merawatnya, menjaganya sedemikian rupa, karena di dalam hidup kita Roh Allah berdiam. Amin. Roh Allah tinggal, Roh Allah bersemayam, Roh Allah berkarya dalam. Nah, sedangkan dalam terjemahan literatur dijelaskan bahwa kalau gereja dalam bentuk gedung atau fisik itu bukan disebut gereja tetapi chapel, ya, kapel, tempat, ruangan di mana orang-orang bisa berkumpul. Ya, maka ketika menunjuk kepada kapel, chapel itu kepada ruangan. Ya, orang bisa pakai siapa saja. Ruangan ini disebut chapel, tempat untuk berkumpul, bisa untuk rapat, bisa untuk pertemuan. Tetapi gereja adalah saya, Bapak, Ibu, Saudara semua. Amin. Tuhan mau dia tinggal, berdiam, bersemayam seutuhnya atas kehidupan kita. Maka dengan subtema yang sama, yaitu berakar dalam Tuhan, ya, tema perenungan kita hari ini adalah tujuan adanya gereja. Baca bersama-sama, 1, 2, 3. Tujuan adanya gereja. Ya,
Sekarang ke samping kanan kirinya, tujuan adanya kamu. Iya, kamu adalah gereja Tuhan. Sepakat ya? Kita semua di sini adalah gereja Tuhan. Amin. Allah yang mau berdiam di dalam hidup kita. Yang menjadi permasalahan di dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan, kita tidak tahu tujuannya, mau apa sebagai orang percaya. Ini yang seringkali menjadi masalah di dalam gereja, di dalam orang-orang percaya. Mereka tidak tahu tujuan. Orang yang tahu tujuan itu kemanapun tempatnya, kalau dia tahu tujuannya, dia tahu alamatnya, dia akan sampai kepada tujuan tersebut. Ya, pada suatu hari saya waktu masih menjadi pekerja, saya diajak untuk pergi ke Lampung. Lampung tempat yang belum pernah saya kunjungi. Ya, maka perjalanan persiapan dari Purwokerto, persiapan lain sebagainya semua sudah siap. Ya. Tapi sekalipun Lampung belum pernah kami datangin, kami belum pernah tahu tempat itu seperti apa. Jalannya nggak tahu nanti akan lewat mana. Ya, tetapi karena kami punya alamat, punya tujuan, sekalipun tempatnya waktu itu di sebuah perumahan, ya, di sana di perumahan kami harus nyari-nyari lagi, tapi karena ada alamatnya, kami dengan jelas akan menuju ke sana. Belum pernah ke sana, belum tahu lokasinya seperti apa, belum, tetapi yang kami pegang satu alamat. Maka kami memulai perjalanan. Ya, dari sini lewat Bumiayu, masuk ke tol Cirebon, ya, jalan sampai ke pelabuhan Merak. Ya, di pelabuhan Merak kami harus nyebrang. Ya, dalam penyeberangan sampai di Bakahuni, lewat terus. Ya, ikuti jalan sampai ke Lampung. Di Lampung kami harus mencari ini belok kanan, belok kiri, mana arahnya, alamatnya yang mana, tujuannya kemana. Dan terus kami mencari, sampailah kami di perumahan di mana alamat itu kami cari. Di perumahan itu juga kami masih mau mencari bloknya, nomornya dicari, bloknya dicari nomornya. Tapi karena ada alamatnya, akhirnya sampai. Namun ketika kita berbicara tentang tujuan adanya kita di dunia ini, ya, menurut Bapak Ibu Saudara, tujuannya Tuhan panggil dan pilih Bapak Ibu Saudara untuk jadi apa? Mas Agus lagi, Mas Agus yang di depan saya, ya udah ini enak ini, ya menurut, gak usah pindah gak apa-apa, situ saja ya. Menurut Mas Agus, tujuannya Tuhan atau tujuannya Mas Agus menjadi anak Tuhan itu untuk apa? Untuk Tuhan. Luar biasa, jawabannya rohani banget. Untuk Tuhan, iya, puji Tuhan. Nathan mewakili anak muda, tujuannya Nathan ada untuk apa? Untuk menyembah Tuhan. Ya, baik. Satu lagi, tujuannya ada untuk apa? Bekerja buat Tuhan. Baik, kita mau bersama-sama membaca Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Inilah tujuan adanya gereja atau kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita baca bersama-sama ayat 23 dan 24. 1, 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh
dan kebenaran. Nah, ini tujuan adanya gereja, tujuan adanya Bapak Ibu Saudara semua ada. Yang paling utama adalah untuk menjadi penyembah Tuhan. Baca bersama-sama, diklik, Felis. Ya. Untuk menyembah Tuhan. 1, 2, 3. Untuk menyembah Tuhan. Ini tujuannya. Bapak Ibu Saudara ada dan dipilih oleh Tuhan. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa, mereka tinggal di Taman Eden, menikmati segala sesuatu yang baik daripada Tuhan. Tuhan ingin manusia bisa bahagia. Itu rencana. Rencana Tuhan manusia bisa happy dalam hidup, menikmati segala anugerah Tuhan, berkat pemeliharaan Tuhan, dan lebih daripada itu adalah untuk menjadi penyembah-penyembahnya Tuhan. Maka kita melihat bagaimana akhirnya manusia harus menghadapi namanya ujian ketaatan. Ya, jadi untuk menjadi penyembah itu dibutuhkan ujian ketaatan. Tuhan tidak mau penyembahnya itu seperti robot yang bisa disetel. Ya, robot bisa disetel. Aku sayang kamu, aku sayang kamu. Ya, pencet remote lagi, disetel lagi. Aku sayang kamu, aku sayang kamu. Ya, tak pukul juga, gitu. Tetap dia bilang, aku sayang kamu, aku sayang kamu. Robot karena sudah disetel. Ya, setelannya aku sayang kamu. Jadi sekalipun dia sudah dipukul, sudah dibenturin, sudah dijatuhin, ya sekalipun disetel lagi, dibunyikan lagi, kalau nggak mati ya tetap masih bunyi. Aku sayang. Tetapi Tuhan tidak mau menjadikan penyembah-penyembahnya itu seperti robot. Maka Tuhan memberi kehendak bebas kepada Adam dan Hawa, memberi kehendak bebas kepada Bapak Ibu Saudara semua untuk memilih menjadi penyembah Tuhan atau berjalan dengan kemampuan, kekuatan sendiri dan kemauan sendiri. Pilihan ada di tangan Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu Saudara bisa bahagia sementara ketika Bapak Ibu Saudara tidak hidup dengan Tuhan. Ya, kenapa saya menyebut sementara? Karena dengan kekuatan Bapak Ibu Saudara bisa mencapai apa yang Bapak Ibu Saudara inginkan. Bisa. Bapak Ibu Saudara bisa jadi kaya, bisa. Bapak Ibu Saudara bisa jadi sukses, bisa. Tanpa Tuhan, bisa. Buktinya apa? Orang-orang yang gak percaya itu mereka bisa. Tetapi sifatnya adalah tidak kekal dan akan mudah hilang sebentar lengkap. Mungkin bisa selama dia hidup dia tetap kaya, tetapi jaminan itu hanya bisa dinikmati selama dia hidup. Karena setelah mati, bagian dia menikmati kesengsaraan hidup. Karena kematian di luar Kristus adalah kebinasaan. Nah, maka Tuhan ingin kita gereja Tuhan ini menjadi penyembah-penyembah. Maka di situ dikatakan jika tujuan tidak ditetapkan dengan benar, kita akan terikat dalam hal beribadah. Sekalipun Bapak Ibu Saudara datang ke gereja, namun kalau Bapak Ibu Saudara tidak punya tujuan yang benar dalam hal menyembah, banyak orang datang ke gereja tujuannya sama. Sepertinya beribadah kepada Tuhan, tetapi hatinya
dan dibawa. Pikirannya dan dibawa. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua fisiknya ada di sini. Tapi saya nggak tahu pikiran Bapak Ibu Saudara ada di mana. Ya, saya nggak tahu pikiran Bapak Ibu Saudara bisa jadi lagi ada di Hollywood, jalan-jalan, ya, atau lagi di mana saya nggak ngerti. Tetapi ketika kita menyembah Tuhan, maka kita akan pusatkan hidup kita. Jadi kalau berbicara hidup, di situ ada perasaan, ada kehendak, ada pikiran bersatu tertuju kepada. Maka berbicara tentang penyembahan ada definisi yang nggak pas tentang penyembahan. Orang berpikir ketika berbicara tentang penyembahan itu ngomongin tentang lagu. Lagu adalah bentuk ekspresi dari penyembahan, bukan inti dari penyembahan. Benar nggak ya? Lagu adalah bentuk ekspresi, ya, sesuatu yang bisa dilihat, tetapi bisa dikamuflase juga. Bisa orang berkata, aku mengasihi Engkau Yesus, tapi hanya sebatas ekspresinya saja, tapi hatinya tidak. Bisa gitu? Bisa. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Lagunya iya, tapi hatinya belum. Maka ketika bicara tentang penyembahan, itu bukan bicara tentang kesenangan saya. Tetapi saat Bapak Ibu Saudara datang ke sini, yang Bapak Ibu Saudara pikirkan adalah apa yang Tuhan senang saat saya datang menyembah. Maka Bapak Ibu Saudara akan setting pikiran hidup Bapak Ibu Saudara dari rumah, saya datang untuk menyenangkan Tuhan. Ibadah adalah untuk memuliakan Tuhan, itu tujuan utama. Kita memberi hidup sebagai penyembahan, dan kita menerima Allah berbicara kepada kita. Jadi ibadah yang sejati adalah saat di mana kita bisa memberi dan kita bisa menerima. Apa yang kita beri? Yang kita beri adalah hidup. Ya, jadi saat kita datang, yang kita bawa yang paling utama bukan masalah tentang persembahan uang, bukan, tapi tentang persembahan hidup. Kita mau kasih hidup saya yang terbaik untuk Tuhan. Saya mau kasih penyembahan hidup yang terkhusus untuk Tuhan. Maka itu bagian yang utama yang kita lakukan. Tuhan Yesus mengatakan saatnya akan datang dan sudah tiba, boleh diklik bawahnya, ya, bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jika kita cermati istilah penyembah benar, hal ini menunjukkan penyembahan ada yang palsu. Ya, kalau ada yang asli, ada yang palsu. Jadi kita yang bisa menilai, kita yang bisa ngecek ke dalam hidup kita, penyembahan saya asli atau palsu. Tujuan Bapak Ibu Saudara datang kepada Tuhan karena kerinduan atau karena satu keterpaksaan. Maka Tuhan rindu penyembah-penyembahnya datang kepada Dia karena kerelaan. Karena rindu untuk memuliakan Tuhan, karena rindu untuk memuji-puji nama Tuhan, karena rindu untuk menaikkan syukur atas rahmat anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Maka kita bisa melihat ada penyembah benar, ada penyembah palsu. Mungkin dia membawa penyembahan yang palsu karena dia belum mengerti yang asli seperti ada orang datang ke gereja, ya, ketika melihat, aduh, itu wow speakernya nggak
kayak artis yang di luar sana, suaranya fals. Ini menghambat hadirat Tuhan. Ya, karena suaranya fals. Atau pemain musiknya salah-salah terus. Itu menghambat hadirat Tuhan. Nah, ada hal orang-orang yang memang mencermati sampai di titik, bahkan ketika penyembahan itu selalu berhubungan, penyembahan itu harus menyenangkan saya. Saya harus senang. Saya harus puas. Sebagian benar, tapi sebagiannya salah. Ketika ibadah pusatnya adalah aku, itu yang tidak pas. Ibadah kita pusatnya adalah. Maka ketika kita ibadah, konsep ibadah kita, aku ibadah supaya diberkati, aku ibadah supaya selamat, aku ibadah supaya beruntung, aku ibadah supaya happy, aku ibadah supaya hidupku diberkati Tuhan menjadi bahagia dan lain sebagainya. Itu konsep yang gak pas. Karena saya yakin dan percaya saat Bapak Ibu Saudara sungguh hidup dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara tidak minta pun Tuhan sudah berkati. Bahkan seharusnya konsep pikirnya adalah 6 hari Tuhan sudah memberkati, hari ke-7 sekarang saya mau datang. Jadi konsep kembali diarahkan. Kita datang kepada Tuhan bukan supaya diberkati, tapi saya datang kepada Tuhan karena saya sudah diberkati. Amin. Berkat termahal yang paling utama, yang tidak bisa dibeli dengan uang, yang tidak bisa dibeli dengan prestasi, yang tidak bisa dibeli dengan segala kemampuan kebaikan Bapak Ibu Saudara, yang tidak bisa dibeli dengan apapun yang ada di dunia ini. Berkat yang terbaik yang Tuhan sudah berikan dalam hidup Bapak Ibu Saudara adalah keselamatan. Itu sudah berkat yang paling mahal. Tinggal seharusnya ketika kita hidup dengan Tuhan, kita menikmati segala bonus-bonus. Maka Yesus selalu mengingatkan, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan. Dunia mencari kekayaan, dunia mencari kebahagiaan, dunia mencari kesenangan, dunia mencari kenyamanan, dunia mencari segala sesuatu yang baik bagi dirinya sendiri. Tapi Yesus berkata, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tuhan tahu engkau mencari seperti bangsa-bangsa mencari, tetapi ingatlah saat engkau mencari Tuhan terlebih dahulu, apa yang dicari oleh dunia, Tuhan yang akan tambahkan atas hidup. Tapi selama Bapak Ibu Saudara berfokus kepada dunia, engkau seperti kata pepatah. Apa yang dikatakan? Berusaha mencari angin. Cari ikan aja angin, cari angin. Mana? Ini berhasil, dipegang, lepas. Gak berhasil, kejar lagi, lepas lagi. Mungkin udah dapet, tetapi masalah yang lain muncul, persoalan yang lain muncul. Seharusnya menikmati, gak jadi menikmati. Semua sia-sia. Itu kata. Maka kita perlu mengerti bahwa kita ada di dunia ini adalah untuk menyembah. Ketika kita tahu tujuan ini, kita menjadi penyembah, maka yang mulai kita pikirkan di dalam hati dan pikiran kita adalah bagaimana menyenangkan pribadi yang kita sayang. Bagaimana menyenangkan Raja. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara bisa menyenangkan Raja kita setiap hari dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara adalah anak-anak Raja. Memang sebagian mengatakan dia adalah datang untuk melayani. Maka ketika ada orang sakit, Tuhan Yesus sembuhkan. Bapak Ibu Saudara berdosa, mengaku dosa, dia membersihkan seperti pelayan yang membersihkan.
Tapi Bapak Ibu Saudara lupa satu sisi. Dia adalah Raja. Jaminan dia untuk kita, memberkati kita, bukan jaminan sebagai seorang pelayan, tetapi jaminannya adalah jaminan seorang raja. Apa yang tidak bisa dibuat raja? Mau kasih bonus sama Bapak Ibu Saudara, bonus yang diberikan oleh seorang raja, Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan. Perlindungan yang diberikan oleh seorang raja, Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan perlindungan seperti apa. Fasilitas yang diberikan oleh seorang raja, Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan fasilitasnya seperti apa. Nah, ketika kita tahu tentang hal ini, senangkanlah Tuhan. Jangan kejar berkatnya, kejar Tuhan. Maka nanti tunggu saja waktunya Tuhan. Tuhan yang akan memfasilitasi Bapak Ibu Saudara. Tidak perlu kejar. Kalau bagiannya Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan menciptakan Bapak Ibu Saudara, tujuannya untuk menyembah. Dan Bapak Ibu Saudara sudah lakukan bagian itu yang terbaik. Ya, ingat ya, yang terbaik. Menjadi perenungan dan pertanyaannya, sudah. Saya menjadi penyembah yang menyenangkan Tuhan saya di setiap waktu hidup saya. Maka ingat, setiap hari yang Bapak Ibu Saudara harus ingatkan, hari Senin, aku adalah penyembahnya Tuhan. Hari Selasa aku adalah penyembahnya Tuhan. Hari Rabu aku adalah penyembahnya Tuhan. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu yang ada dalam pikiran kita, yang kita terus lakukan dalam hidup kita, saya adalah penyembah Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat, Bapak Ibu Saudara adalah penyembah Tuhan, apa yang akan Bapak Ibu Saudara lakukan? Setiap waktu, setiap hari, setiap kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup Bapak Ibu Saudara akan melakukannya dengan baik. Amin. Ada orang bijak yang berkata, hiduplah hari ini seolah-olah esok kau akan mati. Orang yang tahu besok akan mati, dia akan melakukan yang terbaik atas hidup, atas pekerjaan, atas segala sesuatu. Gak ada orang yang tahu besok akan mati terus dia akhirnya melakukan yang jahat, melakukan yang buruk. Orang gak mau dikenang namanya jelek, orang gak mau dikenang perangainya yang gak baik. Ia ingin mendedikasikan akhir hidupnya dikenang oleh banyak orang bahwa ia adalah orang yang. Nah, maka ini yang harus ada dalam pikiran kita sebagai penyembah Tuhan. Ciri penyembah berhala, Bapak Ibu Saudara bisa datang ke gereja, tetapi Bapak Ibu Saudara tanpa sadar punya berhala dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Berhala tidak harus selalu dalam bentuk rupa patung dan lain sebagainya, tetapi konsep Bapak Ibu Saudara dalam menghargai Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai pusat dalam hidup saudara itu juga bisa kalau itu diganti oleh hal yang lain. Maka ciri dari penyembahan berhala adalah ia hanya bisa memberi, tapi tidak menerima. Hanya beribadah. Di saat menerima dan bisa menerima. Ini yang seringkali menjadi masalah dalam kehidupan kita sebagai gereja. Kebanyakan orang percaya, ketika saya mengajar, kemana saya ngajar, saya seringkali membuat pertanyaan. Salah satunya adalah untuk mengecek. Jadi pasti dimanapun saya mengajar, saya akan bertanya. Dari sekian sampel yang saya tanyakan itu, ada anak Tuhan yang sungguh-sungguh, ada yang tidak. Maka sebagian besar yang saya jumpai dari setiap pertanyaan saya lontarkan itu seperti benih yang jatuh di pinggir jalan. Bapak Ibu Saudara mau nggak jadi orang Kristen tetapi yang benihnya jatuh di pinggir jalan?
Mau? Jangan datang ibadah, dengar firman, dengar, pulang gak bawa apa. Itu benih yang jatuh di pinggir jalan. Maka mari kita cek ke dalam hidup kita. Kita itu seperti benih yang jatuh di pinggir jalan atau di tanah yang baik. Benih yang jatuh di pinggir jalan, ia hanya mendengar. Benih yang jatuh di atas tanah berbatu-batu, ia mendengar dan mengerti. Benih yang jatuh di tanah yang bersemak duri, ia mendengar, ia mengerti, ia melakukan. Tetapi ketika ia diberkati, dia undur dari Tuhan. Tapi Tuhan mau kita seperti benih yang jatuh di tanah yang baik. Ia mendengar, ia mengerti, ia melakukan, dan ia akhirnya menghasilkan buah-buah di dalam kehidupan. Maka penting kita ada untuk menjadi penyembah Tuhan. Tuhan ingin kita bergaul dengan Tuhan dan menerima apa yang menjadi isi hati. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekarang ketika kita dengar firman, ini kita lagi dengar isi hati Tuhan. Yang kita sedang mendengar isi hati. Tuhan mau kita mengerti isi hati Tuhan atas hidup kita. Isi hati Tuhan untuk kita hari ini adalah untuk menjadi penyembah yang benar. Jangan menjadi penyembah yang palsu. Katakan samping kanan kirinya, jadi penyembah yang benar. Jangan yang palsu. Jangan yang palsu, ya. Nah, saat kita datang kepada Tuhan, setting hati dan pikiran kita. Kita mau berjumpa dengan Tuhan dan mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan dalam hidup. Maka kita mau melihat apa itu menyembah dalam roh, ya. Apa itu menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya, ketika berbicara tentang menyembah dalam roh, ya, itu juga berbicara tentang batin, hati yang diperbaharui oleh Roh Kudus. Hati Bapak Ibu Saudara sifatnya netral, tergantung siapa yang menunggang. Ya. Jadi sifat hati nurani Bapak Ibu Saudara itu netral. Maka Bapak Ibu Saudara akan mendengar bisikan. Karena dia dulu relnya hidup dalam dosa, maka ada bisikan-bisikan jahat. Ya, lakukan ini, lakukan itu. Maka kalau di dalam film-film itu di sini ada malaikat baik, di sini ada malaikat jahat. Malaikat baik membisikkan, jangan berbuat jahat, itu dosa. Nah, terus malaikat jahatnya bilang apa? Udah, lawan aja, gak apa-apa. Kamu bisa, kamu. Oh, jangan mau digituin. Sudah, balas saja. Malaikat yang baik bilang, hati nurani. Maka Rasul Paulus selalu mengingatkan, hiduplah di dalam roh. Supaya keinginan-keinginan yang engkau lakukan adalah keinginan-keinginan yang menyenangkan Bapa, bukan keinginan-keinginan yang hanya menyenangkan dunia saja. Maka di sini dikatakan ketika kita menyembah dalam roh, maka kita harus dituntun oleh kebenaran. Siapa kebenaran? Kebenaran itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Apa yang terjadi saat kita hanya menyembah di dalam roh? Ya, menyembah dalam roh dan kebenaran menunjukkan bahwa kedua hal itu diperlukan dalam penyembahan yang memuliakan Tuhan. Roh tanpa kebenaran, perhatikan
perhatikan, ini berbicara tentang roh Bapak Ibu Saudara, bukan Roh Kudus. Karena roh yang dicatat di situ adalah roh kecil, ya. Roh tanpa kebenaran bisa saja mengarah pada pengalaman-pengalaman yang dangkal dan terlalu emosional. Ya. Maka kenapa saya selalu menasihatkan Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara berdoa, Bapak Ibu Saudara harus baca firman Tuhan. Karena ada orang bilang, enak ya ujian penyembahan tanpa baca firman. Buat saya enggak bisa. Ujian penyembahan tetap harus baca firman. Karena ujian penyembahan pun harus didasarkan di dalam firman. Maka saya menyebutnya ada orang yang suka ngeroh-ngeroh. Lagi doa ketemunya setan. Udah doa ketemu setan, dinubuatkan kepada temannya, tadi aku lihat kok setan datang sama kamu ya. Kalau kamu gak begini, nanti kamu begini. Ada orang pulang doa bukan damai sejahtera, orang pulang doa malah ketakutan. Doa seharusnya Bapak Ibu Saudara ketika doa ketemunya siapa? Kenapa bisa ketemu setan? Ya kan? Maka ini penting. Ketika kita berdoa kita harus dituntun di dalam kebenaran. Sekalipun nanti akan ada perkara-perkara yang tidak benar, maka Tuhan akan ingatkan. Tuhan akan tunjukkan, nih loh nak, kamu harus berjaga-jaga. Dia akan mengingatkan apa yang akan terjadi di depan kita. Dia yang akan menuntun. Saya ingat sekali beberapa waktu yang lalu ketika saya masih mengajar, saya sedang ngelesin anak les saya. Memang dia memiliki rumahnya itu megah sekali. Rumahnya besar sekali, 2 lantai, dan saya ngelesin itu di lantai 2. Dan itu di lantai 2 itu ada ruangan chapel, dan di situ ada tempat sembahyangnya orang tua mereka. Di tempat sembahyang orang tua mereka. Jadi nggak sengaja pas lagi ngelesin sudah selesai, itu saya rekam dia videoan sama saya, terus pulang ya saya nggak perhatikan video yang saya video di situ. Begitu pulang saya dengerin, ya saya tunjukin sama istri tentang saya ngelesin tadi. Tapi tiba-tiba ketika saya cermati perhatikan baik-baik, ketika saya lagi video itu di situ saya cuma 2 orang. Ada suara 3 Bapak Ibu Saudara. Dan ketika saya dengar, saya langsung merinding. Ya, ada suara pihak ketiga. Ya, itu suara itu pas di belakang kami berdua. Apa yang saya lakukan? Kalau saya post itu di status saya, maka setan akan ramai. Saat saya ceritakan ke orang-orang, setan juga akan senang. Apalagi ketika saya publikasikan itu video, ya, setan akan bangga. Dia akan diakui keberadaan. Maka jalan satu-satunya yang saya lakukan, saya delete, saya hapus, sudah cukup. Gak usah lagi dibahas. Karena kenapa? Setan semakin diomongin, semakin senang. Maka banyak orang berdoa senang sekali, ngomongin selesai doa setan sana, setan sini, setan situ. Loh, kita habis ketemu Tuhan yang harus banyak diceritakan dalam hidup kita. Saat kita berpusat pada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, tidak perlu cari setan. Ya, setan datang sendiri sama Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara dekat dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara nggak perlu cari kebaturan dan cari setan, nggak perlu. Bapak Ibu Saudara nggak perlu cari tempat-tempat angker untuk mengusir setan, nggak perlu. Bapak Ibu Saudara nggak perlu pergi ke daerah-daerah pelosok di mana sana banyak setan, nggak perlu.
Firman Tuhan mencatat saat Yesus mau memulai pelayanannya, dia mulai mempusatkan hidupnya kepada Allah Bapa. Apa yang terjadi? Setan datang. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah dekat sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara tidak perlu cari setan-setan. Saat Bapak Ibu Saudara menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan, dia yang akan mengganggu Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara tidak perlu cari. Tetapi perlu kita ingat, kita harus hidup dalam roh dan kebenaran. Karena roh itu, ya, hati kita akan terus dibaharui. Dan kebenaran itu akan menolong setiap kita. Maka di situ dikatakan roh tanpa kebenaran bisa saja mengarah pada pengalaman yang dangkal dan emosi. Ya, nah itu yang pertama. Begitu emosi mereda, semangat menyembah pun ikut mereda. Maka biasanya hal ini seringkali terjadi di KKR. Kalau lagi KKR, di KKR itu, yes, amin, haleluya, puji Tuhan. Wah, sukacita sekali. Pengalaman itu. Tetapi begitu pulang, mungkin satu hari masih rada semangat. Setelah seminggu, hilang lagi luntur. Karena kenapa? Hanya sifat terbakar secara emosional. Karena lihat teman-teman dan lain sebagainya. Mereka bersemangat. Tetapi kebenaran tidak. Maka kebenaran ini bisa kita lakukan setiap hari. Sebaliknya, kebenaran tanpa semangat dapat menghasilkan bentuk penyembahan yang kering. Jadi kedua-duanya saling melengkapi antara firman dan penyembahan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi, pentinglah mari kita bersama-sama mengecek ke dalam hidup. Tujuan hidup Tuhan menjadikan kita adalah menjadi penyembah. Tujuan Tuhan Yesus mau mati di atas kayu salib adalah supaya tidak ada lagi namanya sekat pembatas untuk kita bisa kembali menyembah Allah Bapa di surga. Maka Yesus berkata di dalam kitab Wahyu dikatakan ia mengetok pintu. Tuhan itu tidak pernah mau maksa. Ngetuk, dia dobrak bisa. Tinggal ngomong kan, kata malaikat. Kael, ya Tuhan, tolong dobrakin pintunya. Bisa. Tapi kenapa dia bersabar mengetuk? Nunggu dibuka. Siapa yang buka? Bapak Ibu Saudara. Membuka dengan kerelaan pintu hati. Barang siapa ketok ia membukakan pintu, maka ia akan masuk. Ketika masuk di dalam ngapain? Maka bersukacita. Jamuannya bukan kita yang nyediain, Bapak Ibu Saudara. Siapa yang nyediain jamuan? Mungkin rumah kita terbatas. Kita kecil, tapi saat kita bukakan pintu untuk Tuhan, dia masuk ke rumah kita, dia makan bersama dengan kita. Jamuan mungkin di rumah yang kecil, tapi jamuannya adalah jamuan kerajaan. Makanan-makanan kerajaan, sukacitanya sukacita kerajaan, berkatnya berkat kerajaan. Karena itu yang dibawa oleh Tuhan. Maka penting ketika kita ngerti kita ada untuk menjadi penyembah. Penyembah itu berkatnya tidak kecil. Penyembah itu berkatnya berkat raja. Maka kalau kita tahu ini, hidup kita akan kita jaga. Saya adalah penyembah. Tidak peduli masa lalu, latar belakang. Sekarang Tuhan sudah pilih. Dia rela mati di atas kayu salib untuk menjadikan kita penyembah. Saya undang pemain musik. Kita mau masuk dalam perjamuan kudus di kesempatan pagi hari ini.
nyanyikan lagu salibnya salib. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau baik buat setiap kami. Engkau menciptakan kami untuk menjadi penyembah-penyembah. Biarlah kami juga menyadari bahwa hidup ini adalah penyembahan di hadapan. Senin, Selasa, Rabu, akan sampai hari Minggu, kami adalah penyembah. Bukan hanya hari Minggu kami menjadi penyembah. Bukan hanya hari-hari tertentu kami menjadi penyembah. Tetapi setiap hari adalah penyembahan. Penyembahan adalah gaya hidup. Tuhan, tolong kami, anak-anakmu, menyembah Raja yang mulia, Raja yang besar. Biar kami fokuskan hidup kami kepada Allah. Kami percaya tidak sulit untuk Tuhan memberkati kami. Tapi yang sulit adalah bagaimana merubah hati kami menjadi penyembah. Mengubah karakter hidup. Mengubah tujuan hidup. Berpusatkan kepada Tuhan. Bukan kepada diri sendiri dan kesenangan. Sebab itu tolonglah kami ini Tuhan. Orang-orang yang penuh dengan keterbatasan dan kekurangan ini. Kami sadar kami sungguh sangat membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kami.